ini hadisnya, ini ayatnya, enggak mempan juga. Udah dikasih tahu ini manfaatnya, ini tujuannya, ini ajaran Rasul, enggak mempan juga. Ini hati yang terlalu keras. Mengapa hati itu keras? هل أتى على الإنسان حين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka bi'adili mahabbataka wa ma'afataka. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Muhajirin dan yang saya hormati Bapak para pimpinan sepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan di pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih bersyukur lagi kita kepada Allah karena Allah beri kesempatan pada kita untuk mengikuti kajian subuh ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah beri kemampuan pada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Ada orang diberi petunjuk oleh Allah untuk menempuh jalannya, menempuh jalan yang lurus. Diberi petunjuk untuk belajar ibadah, belajar zikir. Diberi petunjuk untuk memahami kajian-kajian ketuhanan. Tapi juga kadang-kadang kita tidak diberi petunjuk atau tidak diberi kemampuan untuk mengamalkan. Jadi kita diberi petunjuk untuk menempuh jalannya, tetapi kadang tidak diberi kemampuan untuk melaksanakan amaliyahnya atau menempuh jalan itu. Jadi petunjuknya sudah, cuman kemampuan untuk mengamalkan tidak ada. Nah, ini banyak seperti itu Bapak Ibu. Artinya dia diberi petunjuk oleh Allah untuk belajar zikir, tetapi tidak ada di hatinya untuk mengamalkan zikir. Nah, itu namanya tidak diberi kemampuan untuk mengamalkan. Petunjuk untuk mempelajarinya, untuk mengambilnya, untuk menempuh jalannya sudah. Cuman kemampuan untuk mengamalkan itu enggak dikasih. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah diberi petunjuk menempuh jalannya dan dikasih kemampuan untuk mengamalkannya. Mengapa orang kadang-kadang sudah diberi petunjuk menempuh jalannya tetapi tidak diberi kemampuan untuk mengamalkannya? Sangat boleh jadi karena masih tertutup. Tertutup oleh pikirannya sendiri, tertutup oleh hawa nafsunya, tertutup oleh keangkuhannya. Merasa sudah punya, merasa sudah enggak butuh, itu tertutup dengan keangkuhan. Atau tertutup dengan nafsu. Merasa sudah bisa, merasa sudah enggak butuh. Nah, ini tertutup. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Ya. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW,
Apa kata beliau? Jumudun aini min qaswatil qulub. Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Wa nisyanul maut min tulil amal. Wa tulul amal min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Buta mata tak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana hak hamba, mana hak Adam, mana hak Muhammad, mana hakullah, itu enggak jelas. Kenapa tertutup? Kenapa buta mata? Tak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana hakullah, mana hak Muhammad, mana hak Adam, enggak jelas. Min qaswatil qulub. Karena hati terlalu keras. Udah dikasih tahu, ini hadisnya, ini ayatnya, enggak mempan juga. Udah dikasih tahu, ini manfaatnya, ini tujuannya, ini ajaran Rasul, enggak mempan juga. Ini hati yang terlalu keras. Mengapa hati itu keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu banyak. Ya. Entah dosa zahir, entah dosa batin, entah dosa kecil, dosa besar, dosa yang kelihatan, yang tak terlihat, dosa yang ingat atau yang tak ingat, yang sengaja tak sengaja. Numpuk. Cuman kadang-kadang banyak dosa tapi merasa tak punya dosa. Nah, ini laknat ya. Jadi kalau orang berbuat salah tapi merasa tak bersalah, banyak dosa tapi merasa tak punya dosa, itu laknatullah. Dia berbuat salah tapi merasa tak bersalah. Tapi kalau orang berbuat salah lalu dia menyadari oleh hal itu salah, itu hidayatullah. Dia berbuat salah tapi merasa nyesal berbuat salah. Ya, itu hidayah dari Allah. Tapi kalau berbuat salah, enteng aja merasa tak bersalah itu. Nah, itu laknat itu. Banyak dosa tapi merasa sudah tak punya dosa, itu laknat itu. Hati-hati, mohon ampun kita kepada Allah. Jadi hati itu keras min kasratiz dzunub. Ya, hati keras itu kena dosa terlalu banyak. Mengapa dosa itu sampai banyak? Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Dosa numpuk, dosa banyak karena lupa akan mati. Dikira hidup selamanya gitu. Bapak Ibu mau mati apa enggak? Mau. Benar mau. Ya pastilah Bu. Kalau enggak mati-mati sendirian dari sedunia ini pening juga gitu. Mau beli garam enggak ada jualan lagi. Semua orang pasti akan mengalami itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Udah tahu, cuman nggak sadar. Gitu. Yang banyaknya. Udah tahu hidup mau mati, tapi nggak sadar-sadar kalau mau mati. Gitu. Buktinya nggak sadar, nggak menempuh jalan untuk persiapan ke sana. Makanya dipertanyakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan coba perhatikan apa yang sudah kau persiapkan untuk hidup di hari esok. Ya. Udah ada persiapan belum mau mati? Kalau orang berani mati tapi tak punya persiapan, itu namanya nekat. Kalau mati aja nekat, apalagi yang lain, Pak. Maka dulu pernah saya sampaikan, ya, persiapan kita menghadapi pintu kematian itu mesti kita cari, Pak. Nggak bisa kita nunggu. Ya. Kalau mati itu sendiri, nggak usah dicari, tunggu saja, nanti dia datang sendiri.
Tapi kalau persiapan menghadapi pintu kematian, enggak bisa Pak, kita harus nunggu. Harus dicari. Kalau kepingin selamat. Kecuali kalau memang di hatinya kepingin celaka, ya sudah. Tapi kalau ingin selamat, mesti kita cari. Tak ada orang lain yang akan menyelamatkan diri kita Pak, kecuali diri kita sendiri. Jangan berharap orang lain akan menyelamatkan diri kita. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti, hartamu, anakmu, istrimu, suamimu enggak bisa nolong sama sekali. Jabatanmu enggak bisa nolong. Duit banyak, harta numpuk tak bisa nolong. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Nah, ini yang susah, Pak. Menanggalkan ketersangkutan hati itu yang susah. Ya. Jadi yang datang menghadap Allah itu, yang selamat hanyalah yang bersih dari selain Allah. Nah, inilah yang harus kita usahakan. Mumpung badan masih sehat, umur masih ada. Bagaimana membersihkan hati ini dari selain Allah? Tak tersangkut lagi hati ini dengan jabatan, dengan duit, dengan harta, dengan manusia, dengan makhluk, enggak. Nah, ini masih banyak tersangkut, Pak. Nyangkut hati kita ke jabatan, nyangkut ke duit, nyangkut ke harta, nyangkut ke makhluk. Nah, sangkutan-sangkutan itulah yang akan menyiksa kita. Nah, makanya bersihkan hati itu dari segala macam sangkutan. Ya, makanya belajar tasawuf itu yang susah itu dua itu. Pertama, menghilangkan sangkutan. Yang kedua, mengembalikan pinjaman. Nah, dua inilah. Dan ini disuruh, Pak. Ya, dua-dua ini disuruh oleh Allah. Ya, kembalikan pinjaman. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, ini disuruh kembalikan pinjaman. Ya, jadi bukan hanya berimpak sedekah duit, bukan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan, serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Allah beri kita hayat, hayat itu punya Allah, serahkan lagi. Jangan ngaku-ngaku punya. Kita diberi Allah penglihatan, penglihatan itu basar Allah, bukan punya kita. Kita mendengar itu samanya Allah, bukan punya kita. Kita tahu ini dan itu ilmunya Allah, bukan ilmu kita. Kita punya kuasa itu kodrat Allah, bukan punya kita. Kita punya keinginan, kehendak itu iradat Allah, serahkan lagi. Ini yang harus diserahkan. Makanya istilah dalam tasawuf, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Nah, ini kan kadang-kadang enggak diserah-serahkan. Ngaku kita yang lebih pintar, ngaku kita yang tahu, ada ya. Ngaku kita yang kuasa. Nah, emangnya lu bisa bikin apa? Ada. Enggak, itu punya Allah semua itu, Pak. Nah, ini yang kesalahan kita dalam beriktikad itu ya. Ngaku punya padahal enggak punya. Ada. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu punya ruh apa enggak? Punya. Dari mana dapat? Pernah bikin? Bikin ruh pernah? Enggak. Pernah beli? Enggak pernah. Nah, ini salah satu contoh. Ngaku punya ruh, enggak pernah bikin ruh, enggak. Beli ruh enggak pernah. Nanam enggak ada bibitnya juga. Dari mana dapat? Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah.
Ruh siapa itu? Ruhnya Allah. Ngapain aku punya? Ada. Itu bukan ruh kita, ruh Allah. Serahkan lagi itu sebelum ajalmu tiba. Jangan ngaku-ngaku punya kalau nggak punya. Nah itu, jadi itu namanya kita mengembalikan pinjaman. Nah, itu yang susah, ya, mengembalikan pinjaman tadi. Yang kedua, menghilangkan sangkutan. Tersangkut hati ini kepada yang lain. Ya, nggak nyangkut ke Allah, makanya sengaja ya saya bawakan zikir. Sudah sholat, saya bawakan zikir. Kenapa? Udah 2 tahun lebih Pak, saya menyampaikan itu. Zikir supaya dibiasakan di lisan, dibiasakan di hati. Tapi nggak tahu ada yang nyambung, ada yang enggak. Ini bukan ceramah hanya sekedar untuk diketahui, Bu. Kenapain kita kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Ya, jauh-jauh datang dari ke sini begitu, apa yang kita ketahui kita tidak amalkan, ngapain? Nah, kita belajar itu kan supaya tahu. Kalau sudah tahu kita amalkan. Udah tahu tapi tidak diamalkan, ini beban, Pak. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an jismi fima ablahu wa an ilmi ma amila bi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umurmu kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana saja kau bawa? Ilmu yang sudah kau pelajari apa saja yang sudah kau amalkan? Harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? 4 persoalan ini. Khusus ilmu yang sudah kau ketahui, yang sudah kau pelajari, udah diamalin belum? Nah, ini beban ini. Ada ya? Nah, salah satu contoh tadi kan, nah, kita sedang zikir jahan, ada saja yang menggerundel di hatinya itu. Ya, ngapain zikir kayak gini? Nah, begitu masuk zikir khafi, udah sibuk cari tempat duduk nyender. Nggak paham. Padahal kan belum selesai itu. Melatih hati kita untuk zikir. Hafallah Al-Quran 30 juz itu. Kalau mau mati apa baca Quran kita? Iya kalau lidahnya masih fasih Pak. Kalau lidah sudah keluh, mau baca apa lagi? Ibarat kata orang, kok pena sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek. Mau nulis apa? Nah kalau lidah ini masih fasih, kalimat teragung yang boleh, yang bisa kita lakukan, yang kita bisa ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah. Gitu. Itu kalimat teragung itu Pak. Tapi kalau lidah ini nggak biasa nyebut semasa masih sehat, khawatir Pak, kalimat itu nggak muncul kalau mau mati nanti. Ya. Lupa. Jangan sekali-kali menaruh benci kepada zikir. Alamatu hubbillah hubbi zikrillah wa alamatu ghadbillah ghadbi zikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah senang zikir. Tanda orang benci kepada Allah benci sama zikir. Nah, kalau orang sudah benci zikir itu tandanya benci sama Allah, Pak. Hati-hati. Dulu pernah saya dapat cerita di satu tempat, nggak usah sebutkan di mana dan siapa, tapi ada kejadian. Seorang ustadz ceramah kemana-mana itu mencaci maki zikir. Apa bid'ah lah, nggak ada dasarnya. Kalau belajar tarekat gila, macam-macam lah. Ya, ngoceh kemana-mana. Bukan hanya sekedar dia tidak senang, tapi ngoceh membenci zikir. Dalalahnya apa Pak? Waktu dia akan meninggal, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mau meninggal, masuk WC, BAB di situ. BAB-nya keluar di ubek-ubeknya kotoran. Meninggal di WC, menjulur lidahnya. Na'udzubillah.
Nah, makanya saya bilang tadi, jangan pernah ada di hati kebencian kepada zikir. Nanti Allah hukum nanti. Nah, makanya saya bilang ada orang jamaah bilang, si Anu itu nggak senang zikir, ya sudahlah biarin aja mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mendekati mati baru tahu dia pentingnya zikir itu. Dengan apa Pak kita akan menyeberang? Kalau nggak ada tumpangan, kalau lidah masih fasih, lidah masih bisa ngomong, kalimat yang teragung untuk diucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jangan dikatakan ini tawaran murahan, Pak. Ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa. Jadi jangan dianggap gampang. Oh, kalau begitu nggak usah kita sholat, nggak usah kita beribadah. Ingat aja kalimat itu kalau mau mati. Ucap la ilaha illallah surga, enggak begitu, enggak segampang itu, Pak. Ini isyarat saking sulitnya orang akan menghadirkan kalimat itu ketika akan mati, kalau bisa hadiah surga. Kenapa bisa? Matanas bima ya'ishu bih, kata Nabi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau bisa artinya semasa dia masih sehat, itu sudah terbiasa lidahnya nyebut itu. Nah, maka hadis ini memberi isyarat kepada kita supaya semasa kita masih sehat, biasakan dulu lidah itu nyebut la ilaha illallah. Nah, kalau sudah biasa, insya Allah mau mati pun dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu isyaratnya, biasakan dulu. Gitu. Makanya pengusaha Bahanom dari Suryalaya mengajarkan murid-muridnya setiap selesai sholat fardu minimal 165 zikir la ilaha illallah. Supaya terbiasa. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Nah, makanya ada di antara guru mengajarkan zikir itu harus selesai dulu zikir 70.000 baru talqin zikir. Ya, tapi alhamdulillah pengusaha Abah Hanom begitu beliau buka kesempatan tanpa syarat. Ya, pokoknya asal mau ngamalkan talqin zikir. Ya. Kalau sebagian guru-guru kan mewajibkan dulu itu. Ya, tamatkan dulu zikir 70.000 baru talqin zikir. Ya, sulit Pak, zaman dulu orang mendapatkan zikir itu. Makanya sering saya sampaikan sama jamaah di Arafah, walaupun mudah Bapak Ibu menerima talqin zikir ini tanpa syarat, ya, tapi jangan dianggap barang murahan, Pak. Mendapat talqin zikir itu mahal, Pak. Maka sering saya katakan, dikatakan mahal, sangat mahal. Tapi dikatakan murah, sangat murah. Kenapa? Banyak orang punya uang miliaran, tapi belum mendapatkan zikir. Belum ketemu zikir. Ya, tapi ada orang nggak pakai duit, enggak dapat. Ya, cuma nebeng kawan, ke masjid, ada pengajian, kebetulan ada zikir, ikut. Nggak pakai modal. Nah, ini kan dikatakan murah, sangat murah. Dikatakan mahal, sangat mahal, punya uang miliaran, Pak. Nggak kebeli zikir itu. Masya Allah. Dikatakan jauh, sangat jauh. Dikatakan dekat, sangat dekat untuk mendapatkan zikir itu. Dikatakan jauh, sangat jauh. Ada orang umur 90 tahun, Pak. Nggak ketemu zikir. Bayangkan jalan di muka bumi 90 tahun. Belum ketemu. Ada yang 80, ada 70, 60 tahun. Nggak ketemu zikir. Masya Allah. Dikatakan dekat, sangat dekat. Tahu anak-anak saya di Pondok Pesantren Arafah. Tamat SD, umur 13 tahun. Ya,
Sekarang alhamdulillah mereka fasih zikirnya. Setiap selesai sholat zikir la ilallah. Hataman, ada yang sudah hafal hataman. Baru 1 tahun mereka belajar di Pondok Arafah. Ada hafal hataman. Kita orang tua ini udah bertahun-tahun ikut zikir belum hafal-hafal juga. Itulah buktinya dikatakan dekat, sangat dekat. Baru umur 13 tahun sudah rajin zikir. Ini enggak umur 70 tahun malas zikir ya. Masya Allah. Makanya semuanya itu kehendak Allah lah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya katakan tadi jangan dianggap barang murahan, Pak. Kenapa? Ini mahal. Kalau orang zaman dulu, Pak, kalau nggak diminta, nggak diajar, nggak suami istri, ya suaminya kiai ahli zikir, kalau istrinya nggak minta, nggak dikasih, nggak. Minta dulu, baru dikasih. Gitu. Nah, saya punya teman, ya orang tuanya kiai, ulama, dia punya mantu, gitu ya. Nah, jadi rupanya si kiai ini sudah lama pengamal zikir, ya. Nah, si mantu ini belum, udah puluhan tahun jadi mantunya itu. Nah, pada satu ketika, ya, rupanya dia mendapat pencerahan. Akhirnya pendek cerita talqin zikir lah ke Suryalaya. Pulang talqin zikir, cerita sama mertuanya bahwa dia sudah ikut talqin zikir. Alhamdulillah, kata mertuanya. Ya. Saya alhamdulillah sudah lama pengamal zikir dari Suryalaya. Lah, kenapa abang nggak cerita sama saya? Enggak. Ya, biarlah Allah saja yang ngasih tahu. Ya. Saya nggak cerita, saya nggak kasih. Kenapa? Supaya kamu mencari sendiri. Nggak dikasih tahu, nggak diajarkan sama dia. Karena nggak diminta, dia juga nggak nanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau lidah masih fasih, kalimat teragung untuk diucapkan adalah la ilaha illallah. Tapi pada saat orang akan meninggal, justru yang pertama kali dicabut itu adalah penglihatan, lidah keluh. Ya. Penglihatan sudah kabur, lidah pun sudah keluh. Kadang-kadang ada orang mohon ampun sama Allah. Jauh hari belum mau mati, lidahnya sudah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Nah kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, biar hafal Al-Quran 30 juz, tapi nggak bisa ngomong lagi. Mau ngucapin apa? Satu-satunya alat hati. Nah kalau hati ini waktu sehat nggak pernah dilatih, gimana cara zikirnya hati? Apa bisa ketika akan mati itu zikir dengan hati? Orang masih hidup aja, masih sehat aja nggak pernah. Nah maka latihlah hati. Nah zikir dengan lisan, zikir dengan hati itu perintah, Pak. Kalau dengan lisan, jadidu imanakum, kata Nabi kepada para sahabat. Perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Ini hadis sahih, Pak. Jadi jangan pernah ragu dengan zikir la ilaha illallah. Ini enggak masih ragu juga. Ya, maka bahkan ada yang pernah ngomong ke saya, Buya, enggak usah zikir di sini. Nanti jamaah kalau mau zikir di Arafah aja. Astagfirullahaladzim. Emangnya zikir punya Arafah, Pak? Bukan, ini perintah Allah loh. Entahlah masjid umum, entah masjid pribadi, secara sendiri berjamaah zikir. Nah, nggak peduli orang mau senang, orang mau benci. Nah, kalau urusan zikir Pak, urusan kepada Allah, bukan urusan sama makhluk. Ya. Jangan pernah terpikir bagi kita, oh ini masjid umum, jangan bawakan zikir. Emangnya zikir itu orang khusus apa? Nah.
Itu perintah Allah, kebutuhan semua orang. Makanya saya bilang, zikir itu bukan kewajiban, kebutuhan. Sama dengan makan. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Dan masalahnya ada orang lapar tapi merasa nggak butuh makan. Kenapa? Terlalu lapar. Udah nggak selera lagi makannya. Nah, khawatirnya begitu, Pak. Kenapa seolah nggak butuh zikir? Khawatir terlalu banyak dosa. Tertutup hatinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Zikir itu nggak peduli, Pak. Mau masjid umum, mau masjid khusus, gitu. Mau orang senang, mau orang benci. Itu perintah Allah. Yang paling benci dengan orang zikir itu adalah iblis. Itu paling benci dengan orang zikir. Dan paling ditakuti pula. Kan pernah dulu dalam riwayatnya, Rasulullah mau masuk masjid, ada laki-laki duduk di pintu. Ditegur sama Rasul, masuk, kalau enggak keluar, jangan duduk di pintu. Nengoklah orang tadi. Banyak nabi yang datang. Ya Muhammad, saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Dari tadi saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid itu. Cuman terus terang saya takut sama orang lagi tidur di sampingnya. Kata Nabi, kok kamu takut sama orang lagi tidur, kok enggak takut sama orang sholat? Kenapa? Ya Muhammad, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, hatinya zikir terus, enggak bisa dekat saya. Kalau dekat saya hancur saya, terbakar saya. Tapi kalau yang sholat itu badannya aja yang tunggang tunggi itu, hatinya kemana-mana. Nah ini makanan saya ini. Lebih takut iblis itu orang tidur tapi hati zikir ketimbang orang sholat tapi hatinya tidak zikir. Nauzubillah. Makanya saya katakan tadi, zikir bukan kewajiban tapi kebutuhan semua orang. Nah makanya karena itu kebutuhan, itu ya, setiap kita wajib melaksanakan itu. Ya, di mana saja. Mau masjid umum, mau masjid khusus, mau berjamaah, mau sendirian, los. Mau orang senang, mau orang benci, nggak ada urusan, Pak. Ini urusannya sama Allah, nih. Jangan sampai, janganlah bawa zikir sini nggak enak kita sama orang lain. Loh, kok sama Allah kok nggak enak? Gimana? Nah ini pemikiran yang seperti itu yang harus kita hilangkan, Pak. Gimana supaya kita selalu dalam zikir? Melatih lidah kita supaya terbiasa dengan zikir. Itu satu. Yang kedua, zikir dalam hati. Allah langsung perintahkan. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi dan di sore hari. Waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit. Di mana saja, kapan saja. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu baik di pagi hari atau di sore hari. Satu. Dalam ayat lain Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Tadarru' dan khifah. Ada yang menerjemahkan tadarru' dan khifah itu rasa takut, rasa rendah diri kepada di hadapan Allah. Nah, ada yang memahami tadaruk dan khifah itu apa? Zikir ampusia, Pak. Ya, turun, naik. Ya, tadaruk turun, khifah naik, kata, ringan. Zikir ampusia. Ya, jadi zikir dengan hati dan zikir dengan nafas, kata. Wadunal jari minal qaul. Kalau ini tidak perlu pakai suara. Karena perintahnya di hati. Jangan dipahami zikir nggak boleh bersuara, keliru, Pak. Ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tapi menyuruh zikir pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara, gitu. Nah kalau bersuara kan bukan di hati namanya. Wadunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Nah, supaya hati terbiasa, maka kita latih. Maka tadi diam, itu diam bukan diam kosong, Pak.
Diam itu melatih hati untuk berzikir. Tapi karena kita belum paham, begitu diam langsung bangun, duduk nyender. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya bukan berarti kalau nyender itu nggak zikir, nggak. Boleh jadi dia nyender sambil zikir, nggak apa-apa. Ya kita maklum aja lah, memang takdirnya begitu. Jadi suruh oleh Allah duduk, nyender katanya. Ya, nggak bisa pula kita bantah. Kenapa? Udah takdirnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu zikir di hati. Jadi perintah Allah. Nah, masalahnya percaya nggak sama Allah dan Rasul, itu masalahnya. Jangan mengandalkan kemampuan kita, serahkan sama Allah dan Rasul. Kalau Allah sudah perintahkan, Rasul sudah perintahkan, sami'na wa ta'na. Tahu, laksanakan. Jangan hanya sekedar tahu aja gitu ya. Nah, itu yang kedua, hati dilatih berzikir. Gimana cara zikir dalam hati? Nah, yang ketiga, kalau hati ini sudah terlatih dengan zikir, insya Allah Pak, mau mati walaupun lidah sudah nggak bisa ngomong, tapi hati tetap zikir. Nah, lalu yang ketiga, nafas. Zikir pakai nafas. Nah, tiga inilah persiapan. Maka saya katakan, sudahlah Pak, kita ini sudah tua-tua, begitu urusan pahala-pahala singkirkan dululah dari pikiran. Ini enggak dia beramal harap pahala terus ya. Udahlah, kenapa saya katakan begitu? Karena urusan pahala itu otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Urusan pahala otomatis. Asal berbuat baik dapat pahala, asal berbuat jahat dapat dosa. Maka nggak usah dipikirin. Yang dipikirkan itu bagaimana supaya bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Udah itu aja. Nggak usah baru tunggang-tunggih 2 rakaat sholat sudah minta pahala sama Tuhan. Nggak malu. Nah, oleh karena itu udahlah, singkirkan dulu pikiran kita di pahala-pahala itu. Tapi bagaimana kita kembali kepada Allah, itu aja dulu. Surga yang hakiki, Pak, bukan yang banyak bidadarinya, bukan. Surga yang hakiki itu kembalinya diri kita kepada Allah. Itu surga yang hakiki. Jadi kalau kita nggak kembali ke Allah, nggak masuk surga yang hakiki. Apalah artinya makanan enak kalau kita sendiri tidak merasa tidak enak makan. Surga itu kan kenikmatan. Kadang-kadang kan ini gambaran saja. Ada orang mau makan tuh mejanya penuh dengan makanan enak semua. Ada ayam goreng, ada rendang padangnya, gitu. Macam-macam lah makanan. Penuh meja makan enak. Cuman yang bersangkutan nggak enak makan. Ngelihat aja sudah enak. Nggak satu pun yang bisa dimakan. Kira-kira nikmat apa enggak? Enggak. Makanan enak, cuman merasa tak enak makan, gitu. Apalah artinya masuk surga tapi nggak senang? Itu ya. Mendingan masuk neraka asal bersama Allah, gitu kata Rabi Adawi ya. Ya Allah, biarlah saya masuk neraka asal bersamamu. Jadi nggak ada urusan lagi urusan surga neraka itu. Kenapa? Surga itu bukan jerih payah kita berusaha mendapatkan, enggak. Tunggang-tunggih lah ibadah seumur hidup. Apa sudah jaminan dapat surga? Enggak ada jaminan, Pak. Kenapa? Surga itu bukan jerih payah kita berusaha untuk mendapatkan, bukan. Tetapi rahmat Allah. Siapa yang mau dikasih Allah, terserah Allah, memang punya dia kok. Ada orang mati banyak dosanya, Allah ampunkan dosanya, masuk surga. Ada yang tunggang-tunggih ibadah seumur hidup, masuk neraka. Jadi kalau kita mendapatkan surga, bukan karena jerih payah kita beribadah, bukan. Tapi karena rahmat Allah. Allah kasih rahmat. Apalah artinya makanan enak semua, tapi kita sakit, nggak enak kita makan. Mendingan menyembelih ayam sakit, tapi kita sehat. Insya Allah habis juga, Pak. Ayam sakit kita potong, cuman kitanya yang sehat. Di sop habis. Nikmat aja. Jadi tidak tergantung kepada banyaknya makanan enak apa.
Ada selera. Ada orang merasa nyaman, merasa nikmat makannya cuman hanya goreng ikan asin. Udah itu aja. Dikasih rendang, enggak katanya. Kenapa enggak? Memang enggak ada gigi lagi. Kasih ayam goreng, enggak mau dia enggak. Cuman cabai giling sama ikan asin goreng aja. Udah itu aja. Habis 2 piring, Pak. Itulah nikmatnya dia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya pesan, biasakan 3 itu. Zikir la ilaha illallah dengan lisan, zikir ismu zat dengan hati, dan zikir ampusia. 3 ini ya alat untuk menghadapi pintu kematian. Ya, jangan mengandalkan banyak ibadah kita. Jangan mengandalkan banyak bacaan. Lebih baik sedikit asal mencukupi daripada banyak tapi tak mencukupi. Ya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, ya materinya saya cukupkan demikian. Mungkin bisa berkembang kalau ada waktu kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Enggak ada? Cukup, alhamdulillah. Ya, udah paham, ngapain ditanya lagi kan gitu. Cuman kadang-kadang atau sebenarnya banyak mau saya tanyakan, tapi nggak tahu mulai dari mana. Tarasolai takatokan indah ada. Tapi nggak apa-apa, sebab membuat pertanyaan tidak lebih mudah daripada menjawab pertanyaan. Ya, silakan Mbak, ada yang mau tanya? Nggak ada. Ya, syukurlah kalau nggak ada. Ibu-ibu ada yang mau tanya, Bu? Nggak ada. Jangan sampai nanti sampai di rumah sebenarnya saya mau nanya tadinya. Cuman nggak enak aja. Nah, jangan sampai begitu, Pak. Ya, mendingan kalau masih sampai di rumah, insya Allah bulan depan bisa diulang lagi, bisa ditanyakan. Kalau sampai ke kuburan baru mau nanya kan, nah malah repot lagi. Sebenarnya dulu waktu ngaji di Muhajirin nanya, saya dulu malaikat katanya. Cuman gimana nggak kesampaian katanya. Udah, penyesalan lagi. Jadi yang menyiksa kita itu penyesalan itulah. Itu, nyesal itu. Makanya saya bilang ya jangan sampai apa yang sudah terjadi masa lalu itu kan udah jadi pikiran. Kadang-kadang kan hal-hal yang tidak perlu begitu. Misalnya begini ya. Kita udah bikin rumah, udah jadi rumahnya, ya, bahkan sudah ditunggu gitu. Ngomong sama suami atau sama istri, coba dulu ya rumah kita kayak gini, nah, kayak punya tetangga sebelah itu. Nah, coba dulu, itu jadi pikiran tuh Pak. Ya, ngapain mikiran kayak gitu tuh? Itu bikin penyakit itu. Nah, tapi kalau nanti kalau kita bikin rumah lagi, kita bikin seperti ini, nah itu bagus. Ini nyesel. Rumahnya udah jadi, udah ditungguin, ngelihat rumah orang bagus, mulai kita ngomong, coba rumah kita dulu bikin kayak gini aja ya. Apa mau dibongkar lagi? Nah inilah jalan untuk menyiksa diri. Jadi pikiran terus. Maka saya bilang jangan mikirin yang sudah itu dah. Nah kalau yang akan datang nggak masalah. Nanti kalau kita bikin rumah nanti kita bikin kayak gini aja ya. Sederhana tapi nyaman. Gitu. Nah itu cita-cita, nggak masalah, gitu ya. Ini nggak barang sudah lewat dipikirin. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, sebab yang namanya penyesalan itu termasuk menyiksa diri sendiri. Ya, baik. Kalau memang nggak ada yang mau tanya, ya saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk kita semua. Insya Allah kita diberi kemampuan untuk melaksanakan zikir. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dunia akhirat. Amin Allahumma. Itu aja Pak kita harapkan. Ya. Maka yang saya sampaikan. Alhamdulillah sekarang ini Pak.
Ya di mana masjid tempat saya ceramah subuh kan keliling ini. Ya, alhamdulillah setiap saya ceramah itu sudah dibawakan zikir. Minimal waktu saya ceramah. Ya. Ya. Jadi waktu saya itu zikir. Nah, cuman kalau sudah biasa, jangan hanya waktu saya ada aja zikirnya. Itu nggak apa-apa pertama kali gitu. Nanti kita zikir. Kapan waktu saya ceramah, itu ya. Nah kita zikir ya. Untuk selanjutnya terserah. Nah, tapi waktu saya satu pertama di Muhajirin, nah kita zikir. Tuh, itu pertama. Nggak apa-apa itu aja dulu. Nanti kalau sudah biasa, jangan hanya waktu saya aja yang zikirnya. Yang lain juga zikir. Kenapa? Karena zikir bukan punya saya, punya Allah. Yang butuh zikir bukan hanya saya, semua kita butuh. Gitu. Nah, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين